Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Drafter Ngapak ya. Kemarin ada teman drafter ngapak, Japri ya. Ada permasalahan seputar AutoCAD. Mohon izin Mas atau Bang Denny di Bukit Tinggi atau di Sawah Lunto Bukit Tinggi ya, jauh banget nih. Beliau kontak saya karena ada beberapa masalah di gambar AutoCAD-nya. Mohon izin untuk saya share ya, karena ini kadang sering terjadi juga pada teman-teman kita yang sedang belajar dan bingung juga ya, bikin bingung untuk permasalahan ini. Jadi pertanyaannya seperti apa? Yuk kita langsung simak. Assalamualaikum Mas, maaf mengganggu waktunya. Saya Denny dari Bukit Tinggi. Saya punya masalah pada gambar AutoCAD saya Mas. Template layer dan CTB yang saya setting sudah benar, tapi ada beberapa garis gambar tidak muncul saat saya cek di preview sebelum saya print. Mohon bantuannya Mas cara mengatasinya. Dan jika saya ganti layer untuk garis tersebut, maka garis itu muncul di preview. Jika memakai layer yang seharusnya itu tidak muncul. Nah, permasalahannya seperti itu. Oke, nanti akan saya perjelas lagi lebih detail mengapa bisa terjadi seperti itu dan apa solusinya. Oleh karena itu langsung tongkrongnya terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen tentunya agar saya tetap semangat ya untuk membuat konten-konten seputar AutoCAD khusus pemula. Yuk langsung ke TKP. Oh yes, langsung ke gambarnya ya. Jadi permasalahan tadi saya perjelas lagi seperti ini. Ini adalah gambar beliau ya di posisi model, kemudian ini ada layout 2, ini ada layout 1. Nah, permasalahannya seperti ini. Ketika gambarnya akan di print dan di preview dulu, saya preview ya. Seperti ini. Nah, ini kalau saya zoom ada bagian-bagian garis yang hilang saat di preview. Contohnya ini. Nah, ini ada tanahnya ya, tanah garis batas tanah itu enggak ada garisnya, seharusnya ada garis. Terus ini juga, terus ini juga, nah ini juga enggak ada ya. Nah ini juga. Nah padahal di gambarnya ada, di gambarnya kalau saya zoom ada garis yang warna kuning nih ya, warna kuning. Ini juga ada kuning, kemudian ini juga kuning juga, ini juga kuning. Nah yang nggak muncul itu yang masalah kuning-kuning itu ya. Nah ini juga kuning, itu nggak muncul. Di model pun ada ini. Nah kuning ini nih, kemudian ini juga kuning, ini juga kuning. Hampir semua yang ini juga nggak muncul yang kuning-kuning. Itu sebabnya kenapa ya. Oke, setelah saya pelajari, saya ublek-ublek, saya terawang ya, pakai tenaga dalam gitu ya. Ngajak ya ngomongnya. Saya terawang, ternyata permasalahannya ada di layer. Nah, bagi teman-teman yang belum sampai materi layer, silakan intip dulu materi tentang layer agar nyambung ya. Nanti videonya sudah ada di video saya sebelumnya. Nanti dicari aja di channel saya ada lah. Ketik aja layer di searching nanti muncul ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham layer dan sudah mulai latihan tentang layer, langsung simak aja nggak apa-apa, pasti nyambung ya. Oke, ini layernya saya buka, saya lihat dulu ya, saya lihat dulu ini masuknya layer apa. Jadi untuk mengecek ini namanya layer apa ya tinggal ini aja, tinggal taruh kursornya di atas. Setelah sekian detik dia akan muncul tanah. Nah itu ada color ya, color bukan celana color warna hilangnya. Kemudian layer tanah. Nah inilah tuh ya tanah ya. Kemudian selanjutnya cara kedua yaitu klik saja. Ini kan layernya 0, klik saja. Maka yang aktif adalah layer garis yang terpilih, yaitu layer tanah.
Nah, kenapa bisa nggak muncul? Analisanya ya pertama yang saya curigai adalah layer tanah ini itu masuk atau di hidden bukan di hidden apa ya, masuk ke pilihan ikon print yang di layer yang dicentang merah. Kita cek dulu ya, layer tanah tadi ya, layer tanah, saya ketik T. Nah ini oke, di sini saya cek oke, ini lampunya nyala, gemboknya juga buka di sini. Nah, inilah penyakitnya ada di sini. Jadi kalau layer kita pas ikon print ini simbol print ya, ikon printnya ada merah-merah seperti ini, artinya di komputer ada atau di layar komputer ada atau tampak, tapi saat di preview dan di print itu tidak ada. Ya, seperti itu artinya. Inilah sebabnya kenapa garis tanah tadi yang warna kuning tadi atau oranye ini ya, saat di preview tidak muncul. Ya karena printer ini dicentang. Artinya tidak diaktifkan untuk di print atau di preview. Entah kenapa, bisa jadi salah ngeklik ataupun apa saya kurang tahu. Beliau mengaktifkan tidak untuk di print atau tidak untuk di preview. Ya, ini sebabnya. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Ya tinggal klik saja. Nah, sampai ininya hilang. Sampai simbol merahnya hilang ya. Oke, habis itu close saja. Nah, kita coba preview lagi ya. Masuk ke sini. Ini masih di mode layout, masih muncul ya. Masih muncul seperti ini. Kemudian saya preview. Ctrl P. Langsung aja preview. Nah, ternyata muncul. Jadi solusinya hanya begitu saja ya. Nah, seperti itu saja. Nanti akan muncul garis yang kita ikon printernya tadi di nonaktifkan. Semua pun akan muncul semuanya. Begitu. Solusinya hanya itu aja ya. Mungkin ada yang belum paham tentang ikon printer di layar AutoCAD. Oke, gampang kan? Oke, saya lanjutkan. Itu tadi adalah pertanyaan dari Bang Denny di Sawalunto Bukit Tinggi. Sebenarnya solusinya sudah diketahui ya. Tapi setelah saya belusukan lagi, saya terawang lagi, ternyata saya temukan lagi masalah lain. Ya, masalah lain yang tidak begitu krusial banget ya kayak tadi ya. Kalau tadi kan gambarnya nggak muncul, repot. Kalau yang saya temukan ini tidak pengaruh terhadap printoutnya tadi ya. Tapi wajib saya sarankan untuk dipraktekkan dan diaplikasikan ya, harus. Jadi yang kedua saya temukan seperti ini. Nah, di sini ya. Tadi kan yang garis kuning hilang. Kenapa ini ikut hilang? Saat printernya tadi dicoret merah, karena garis pondasi ini garisnya menggunakan layer tanah. Layer tanah itu layer kuning ini ya. Saya di model aja deh. Model. Nah, ini ya. Kenapa garis kuning ini ikut hilang tadi ya? Ikut hilang. Ya karena layer atau garis pondasi ini menggunakan layer tanah. Jadi kalau garis tanah ini hilang, ini pun ikut hilang. Demikian juga dengan yang lain. Demikian juga kalau di semua gambar ini ada layer tanah juga, yang posisinya tidak di tanah juga akan hilang. Contohnya ini juga. Ini juga. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi apa? Saat kita bermain layer harus konsisten dengan garis-garis yang kita buat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Ini kan garis tanah, kontur tanah. Oke, nama layernya nama layer tanah. Udah cocok ya? Nah, oke, cocok. Kemudian ini
yang hijau ini garis. Nah, yang hijau ini itu namanya pondasi setempat. Oke, cocok ya. Good. Very good kayak gue lah ya. Cuman begitu saya klik di sini, layernya layar tanah. Loh, kok begitu? Nah, ini masalahnya. Yang saya maksud konsisten itu begini. Yang ini nih. Seharusnya garis ini tuh menggunakan nama layer yang ini. Pondasi setempat. Kenapa? Ini gambar pondasi, ini bukan gambar tanah. Ya, paham mungkin ya. Jelas banget nih. Demikian juga garis yang ini. Ya gunakan garis pondasi ini setempat. Ini. Caranya bagaimana untuk membuat ini menjadi layer pondasi setempat? Ya tinggal ditularin aja. Cara pertama dengan match properties. Kemudian klik ini, kemudian klik ini. Itu. Ini juga sama. Cara kedua bisa menggunakan MA. Kalau dari keyboard. Enter. Klik ini, klik ini. Nah, seperti itu. Itulah yang saya maksud konsisten atau tepat sasaran dalam membuat posisi layernya. Kalau yang merah ini apa? Slope, boleh. Pas. Ya, pas nih, slope ini. Dinding metal, boleh, silakan. Masih nyambung lah ya. Maksudnya seperti itu. Jangan, contohnya lebih parah lagi, gambarnya kursi misalkan ya. Dikasih nama meja. Ya kan nggak nyambung. Walaupun tidak begitu masalah, tapi lebih baiknya kan sama dengan gambarnya begitu ya. Saya yakin teman-teman sudah paham apa yang saya jelaskan ya. Nah, pokoknya harus konsisten aja deh. Jadi enak pengaturannya. Saat di sini enak. Seperti itu. Agar tidak terjadi kasus seperti tadi. Oke. Permasalahan berikutnya, mungkin yang ketiga, saya cross check juga di gambar atau kop suratnya ya, atau isinya etiketnya nih, etiketnya. Di etiketnya kalau saya klik dia kan berupa blok-blokan nih, berupa blok ya. Blok ini masuknya layer tanah ya, layer tanah. Nah, mengapa tadi saat di preview hasilnya ini saya kembalikan dulu ya. Tanah tadi kan posisi awalnya filenya ini di centang merah ya. Saat saya preview ini, nah ini kan layar tanah, artinya ini bakal tidak masuk preview. Saya preview, nah hilang kan. Nah itu kenapa ya? Karena waktu paste blok tadi kopnya atau kop gambarnya atau etiketnya pas posisi layar tanah sedang aktif, jadinya blok-blokannya masuk ke dalam layar tanah, sementara layar tanah itu tidak aktif saat di preview atau hilang saat di preview. Nah beginilah jadinya ya, garis tanah hilang. Nah ini barusan saya perbaiki tadi ya, kemudian ini juga hilang, kemudian kopnya juga hilang atau etiketnya juga hilang. Jadi semua yang masuk ke layar tanah akan hilang. Nah, itulah kalau kita tidak konsisten dalam pembuatan dan penempatan layer. Ya. Itu. Ini saya kembalikan lagi, normalkan lagi. Ketik T tanah, saya hilangkan merah-merahnya. Kemudian saya preview. Sudah muncul ya. Garis tanah itu muncul. Ini juga muncul. Ini belum saya perbaiki tadi. Etiketnya, kopnya juga sudah muncul. Kok bisa seperti itu ya? Oke, saya akan belusukan lagi. Ngomongnya sampai belepotan guys. Saking semangatnya guys. Blok-blokannya dia masuk ke layar tanah. Tapi setelah saya masuk ke dalam, ya double klik masuk ke dalam bloknya. Oke, saya klik kopnya home. Nah nama layernya dinding bata. Nah ke preview ya kayak gimana coba, ini kan bukan dinding bata ini. Nah coba kalau yang lain dinding bata, kalau ini
teks oke masuk. Dinding bata ya, sebaiknya layer etiket ini dikasih nama layer, jangan dinding bata. Nggak tahu ada apa enggak di sini, etiket atau apa ya lah, kasih nama kop atau apa. Kop ada enggak? Kop nggak ada, bisa bikin sendiri aja nanti ya, masukin ke situ aja ya, tidak campur aduk. Nanti kalau dinding bata kena centang printer lagi, hilang lagi, padahal tujuannya mau menghilangkan dinding bata gambarnya, maka nanti yang hilang malah jadi kopnya hilang juga, kayak gitu ya. Sebaiknya menggunakan nama layer yang tepat. Dinding bata ya dinding bata, jangan dinding bata digunakan untuk kop atau etiket kayak gue ya guys. Nah ini saya biarkan saja. Terus saya nemu lagi, nah ini juga walaupun kecil, kerapian gambar juga butuh ya, dibutuhkan. Ini masuknya layer 0 ini, layer 0. Kenapa nggak warna ini juga ya, betul apa ini double, saya nggak tahu juga. Oh double dia, nah ternyata double ada di sini ya, gitu ya. Oke, begitu reviewnya nih, saya nggak usah saya simpan. Apalagi ya, layer 1 sama saja kelihatannya. Layer 1 masalahnya apa ya, saya lupa juga. Intinya sama kayak begitulah. Penyakitnya adalah ketidakpasan, ketidaksinkronan atau inkonsistensi ya, tidak konsisten dalam ngomongnya sok keren-keren tapi ngilatnya keceletot. Artinya ketidakpastian atau ketidakkonsistenan dalam pembuatan layer ya, seperti itu. Sebenarnya layer ini sangat-sangat membantu loh kalau gambarnya gambarnya kompleks banget ya. Kalau gambar 1-2 sih nggak begitu pengaruh, tapi kalau sudah seperti ini wajib banget lah ya, wajib banget. Oke, seperti itu saja, panjang kali lebar kali tinggi penjelasannya. Mudah-mudahan kasus ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru bermain layer di AutoCAD ya, penting banget. Oke, begitu saja, terima kasih untuk kasus ini yang sudah saya upload. Mudah-mudahan beliau mengizinkan ya untuk dibagi-bagi ke teman-teman drafter ngapak ya. Oke, sudah kali ya. Sampai ketemu di video tutorial. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya belepotan.